Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saya Abu Robani. Saya ingin mengajarkan kepada Anda semua bagaimana cara mudah membaca Al-Qur'an secara tartil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil dalam metode quantum reading Quran. Sahabat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa kesempurnaan iman kita kepada Al-Qur'an adalah senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab, yatslunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Sahabat, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Pertama, wujud sempurnanya iman kita kepada Al-Qur'an adalah senantiasa membacanya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an kelak mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat pencatat yang mulia. Al-mahiru fil Qur'an ma'asyafaratil kiramil bararah. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW menegaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Baginda kita bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyratin amsalihah. Dan satu kebaikan seorang hamba dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menegaskan pada kita bahwa innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membaca Alkitab, kemudian mereka mendirikan salat dan menafkahkan sebagian harta yang telah Allah rizkikan kepada mereka, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Allah menegaskan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang berharap sebuah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah rugi. Hal yang kedua, sahabat sekalian, selain kesempurnaan iman kita kepada Al-Qur'an senantiasa membacanya dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Baqarah 121 bahwa sempurnanya iman kita kepada Al-Qur'an selain membacanya, juga membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Apa yang maksud dengan haqqut tilawah? Atau yang disebut dengan sebenar-benarnya bacaan. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan haqqut tilawah itu berfungsi lisan, akal, dan qalbu saat kita membaca Al-Qur'an. Dikatakan lisannya berfungsi dengan baik ketika kita mampu membacanya secara tartil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Yang kedua, bahwa haqqut tilawah itu berfungsi akal. Dalam pengertian ketika Al-Qur'an kita baca dengan tartil, fahami setiap ayat yang kita lantunkan dengan akal kita. Dan yang ketiganya, fungsikan kalbu kita, hati kita dengan baik, dengan merasakan bahwa setiap nasihat-nasihat yang kita baca dalam Al-Qur'an, semua itu ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, man ahsanu sautan lil Qur'an wa ahsanu tilawatan?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan orang yang paling baik tilawah Al-Qur'annya?
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man idza sami'tahu yaqra, urita annahu yakhshallah." Orang yang paling bagus suaranya dan orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah man idza sami'tahu yaqra. Orang yang kalau engkau dengar dia membaca Al-Qur'an, urita annahu yakhshallah. Kau saksikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Al-Qur'an, kali ini saya ingin mengajarkan kepada Anda sekali lagi bagaimana membaca Al-Qur'an secara tartil dengan cara yang mudah dan menyenangkan dan insya Allah cepat mahirnya dalam metode Quantum Reading Quran. Sahabat Al-Qur'an, Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil, beliau mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatu wuqufihi. Jadi tartil itu adalah kemampuan mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian. Nah, dalam metode Quantum Reading Quran ini saya ingin mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana menguasai prinsip-prinsip baca Al-Qur'an secara tartil dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Secara umum prinsip membaca Al-Qur'an secara tartil itu ada 3. Pertama, tartil dalam membaca Al-Qur'an ketika kita bisa konsisten dalam membaca mad dan gunnah. Atau bahasa lain konsisten dengan irama Al-Qur'an atau notasi Al-Qur'an. Yang kedua, tartil dalam membaca Al-Qur'an itu ketika kita mampu melafalkan setiap huruf hijaiyah dari mulai A sampai huruf Ya secara fasih sebagaimana kebiasaan dialek dan aksennya orang-orang Arab. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi wa aswatiha." Baca Al-Qur'an itu sesuai dengan luhun, sesuai dengan dialek dan lahjah suaranya orang-orang Arab. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat gharib dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat gharib itu adalah ayat-ayat yang asing yang memang cara membacanya khusus. Nah, tartil itu adalah ketika kita bisa membaca ayat-ayat khusus tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qur'an, mari kita pelajari prinsip demi prinsip membaca Al-Qur'an secara tartil dalam metode Quantum Reading Quran. Prinsip pertama, bagaimana caranya kita konsisten dengan irama? Atau bagaimana kita bisa konsisten membaca mad dan gunnah saat kita baca Al-Qur'an? Ingat rumusnya? Ayu, ayun, manna, tahan. Sekali lagi. Ayu, ayun, manna, tahan. Apa yang maksud dengan ayu, ayun? Yang saya maksud dengan ayu, ayun adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita melafalkan huruf-hurufnya yang diikuti oleh salah satu huruf mad, yaitu alif, ya mati, atau waw mati. Nah, supaya mudah diingat, alif, ya mati, waw mati atau huruf mad ini dirangkai menjadi sebuah kata ayu. Jadi kalau kita membaca huruf yang diikuti oleh ayu, alif, atau ya mati, atau waw mati yang merupakan huruf mad, maka ayunkan suara kita. Contoh, a'udzu billahi minasyaitani bismillahi ar-rahmani. Setiap kita membaca huruf yang diikuti oleh alif, ya mati, dan waw mati, ayunkan suara kita. Wadh-dhariyati wadduha wal-laili idza saja. Atau perhatikan, saya contohkan secara lengkap dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, diayunkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia tidak boleh Qul huwallahu ahad. Walaupun terdengar enak suaranya, tetapi tidak konsisten dengan mad asli yang seharusnya 2 harokat. Supaya konsisten dengan 2 harokat, ayunkan suaranya. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan contoh berikut dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak boleh lagi kita membacanya dengan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun terdengar enak, tetapi ini bacaan tidak tartil. Ya, harusnya sekali lagi konsisten. Ayunkan suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Ingat tidak maliki. Ayunkan. Maliki yaumiddin. Ayunkan lagi, perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimat waladdallin, suara kita memanjang. Kenapa? Karena di atas alif terdapat tanda bendera. Jadi sahabat sekalian, ketika kita mendapati alif, ya mati atau waw mati yang di atasnya ada bendera, baru suara kita panjangkan. Seperti pada akhir surat Al-Fatihah tadi, perhatikan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan di atas alif ada tanda bendera, maka suara kita baru memanjang. Waladdallin. Demikian contohnya. Sekali lagi dari awal kita membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayunkan suara kita, tidak boleh memanjang kecuali di atas huruf mad terdapat bendera. Yang berikutnya, rumus manna tahan. Apa yang dimaksud dengan manna tahan? Rumus manna tahan ini berdasarkan kepada Quran Tajwid atau Quran berwarna standar Departemen Agama. Sahabat sekalian, nanti dalam Quran Tajwid atau Quran berwarna, sahabat akan menemukan ada huruf mim dan nun serta tanwin yang diberi warna. Setiap menemukan ada mim, nun, tanwin yang berwarna, saya singkat tadi, manna berwarna, tahan, suaranya tidak boleh tergesa-gesa. Sekali lagi, yang saya maksud dengan manna tahan adalah ketika ada mim, nun, tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Contoh, inna fa'amma. Jadi cara membacanya bukan inna, bukan juga fa'amma, tapi fa'amma. Tuh. Inna. Perhatikan, lengkapnya saya contohkan dalam surat An-Nas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan, jadi membacanya tidak seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Bukan. Tapi bin nas, suaranya ditahan dulu. Ya, jangan lupa untuk mengayunkan ketika kita membaca alif, ya mati ataupun waw mati yang kita pelajari sebelumnya. Perhatikan sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ayunkan lagi suaranya. Ilahin nas. Tahan pada kalimat an. Sekali lagi perhatikan. Ilahin nas. Min syarril. Awas, tidak dibaca min syarril, tapi tahan dulu suaranya. Min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Demikian contoh surat An-Nas. Saya ingatkan sekali lagi, ketika kita menemukan ada mim nun tanwin yang berwarna, tahan suaranya. Untuk mengingatkan Anda semua, perhatikan lagu berikut ini. Mana berwarna, jangan lupa tahan, kecuali mana bertemu dengan lam ra. Jadi mim nun tanwin ketika bertemu dengan lam ra tidak usah ditahan suaranya. Ingat, mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Ingat sekali lagi, tartil itu ketika kita membaca mim nun tanwin yang berwarna, ditahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Berikutnya, perhatikan contoh dalam surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perhatikan kata yada, suaranya memanjang. Kenapa? Karena kita mendapati di atas alif ada tanda bendera. Ingat rumus sebelumnya? Ayu, ayun. Ayu tidak boleh panjang kecuali di atasnya ada bendera. Jadi baca yada abi, abinya diayunkan kembali, abi lahabiu. Perhatikan kata-kata lahabin menggunakan tanwin yang berwarna merah. Jangan lupa, setiap ada mim nun tanwin yang berwarna mau merah ataupun hijau, tahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Lahabiu wa tab. Perhatikan sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat keduanya perhatikan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan lupa senantiasa mengayunkan suaranya. Ayat berikutnya. Sayasla naran. Ron, perhatikan menggunakan warna, jangan lupa tahan suaranya. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Perhatikan kata hamma, mimnya berwarna merah, tahan suaranya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Perhatikan, mana berwarna tahan, dan itu harus konsisten. Jangan sampai seperti ini. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum benar ditahan suaranya, tapi min masad tergesa-gesa dalam bacanya. Harusnya konsisten. Hablum mim masad. Perhatikan lengkapnya. Fi jidiha hablum mim masad. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kepada Anda sahabat Al-Quran, mana berwarna itu terdiri dari warna merah, hijau, dan biru. Apa perbedaannya? Ketika kita menemukan ada mim nun tanwin yang berwarna merah, leburkan suaranya. Contoh tadi surat Al-Lahab, lahabiwa. Jadi bacanya bukan lahabin, bukan lahabing, tapi masukkan ke huruf berikutnya, lahabiwatab. Atau kalimat yang lain, faman ya'mal. Perhatikan di situ ada nun mati berwarna merah bertemu dengan ya, maka cara membacanya leburkan ke huruf ya pada kalimat berikutnya. Faman ya'mal khairan yarah. Nah, ini warna merah pada mim, nun, dan tanwin. Kemudian yang berikutnya tentang warna hijau ataupun warna biru. Baik warna hijau ataupun warna biru, maka baca dengan cara menutupi huruf berikutnya. Contoh, min syarri.
nun mati berwarna hijau, maka kita tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa dalam posisi huruf sudah berada di huruf berikutnya. Perhatikan, hijau itu artinya menutupi. Misya, misya. Jadi tidak dibaca ming, masukkan ke huruf sya, menutupi huruf sya. Min syarri ma khalaqa. Atau dalam kalimat yang lain, wala antum. Perhatikan kata antum dibaca menutupi huruf berikutnya. Wala antum. Jadi setiap kita menemukan ada mim nun tanwin yang berwarna hijau, maka tahan suaranya sambil kemudian makhraj menutupi huruf berikutnya. Perhatikan contoh berikut dalam surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingat, tidak boleh kepanjangan zilzalaha. Cukup diayun saja zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Cukup athqalaha, tidak boleh athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal tahan suaranya sambil masukkan makhrajnya ke huruf sin berikutnya. Wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Perhatikan kata yauma idzin, tahan suaranya, kemudian posisi lidah sudah menutupi huruf ta. Sekali lagi perhatikan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi. Perhatikan warna merah, tahan suara sambil leburkan ke huruf ya berikutnya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Kalimat ashtatan, perhatikan tanwinnya berwarna merah, tetapi berikutnya huruf lam. Saya ingatkan tadi, ketika ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan lam dan ra, maka ayunkan kembali suara kita. Ashtatan li, tidak boleh ashtatan li. Ayunkan kembali suaranya. Ashtatan li yurau a'malahum. Perhatikan ayat berikutnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian surat Al-Zalzalah. Bagaimana kita konsisten dengan ayu-ayun, kemudian manna tahan, dan penjelasan bagaimana ketika kita membaca manna yang berwarna merah dan bagaimana kita membaca manna mim nun tanwin yang berwarna hijau. Dan terakhir, untuk mengingatkan Anda semua tentang prinsip pertama, sebagai sebuah kesimpulan, ingat lagu berikut ini. Ayu swing sound manna color hope, don't forget to swing and hope. Merge for the red and cover for the green. When manna meets lamra, let's swing the sound again. Sekali lagi, perhatikan. Kalau ada ayu, alif, ya mati, waw mati, swing the sound. Ayunkan suaranya. Ayu, swing sound. Kemudian yang kedua, kalau ada manna berwarna, manna color, hold. Tahan suaranya. Manna color, hold. Jangan lupa, kalau kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas bertemu dengan ayu, ayunkan. Kalau ada mana berwarna, tahan. Don't forget to swing and hold. Apa beda merah dengan hijau? Merge for the red. Leburkan untuk yang warna merah. And cover for the green. Dan menutupi untuk yang warna hijau. When manna meets lam ra, ketika mim nun bertemu dengan huruf lam atau ra, let's swing the sound again, kembali ayun suaranya. Sekali lagi perhatikan.
Ayo swing sound mana color hope. Don't forget to swing and hope. Merge for the red and cover for the green. When mana mitlam roll, let's swing the sound again. Demikian prinsip pertama. A bata saja